Salam untuk kita semua. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat-berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Pada hari ini, mari kita sama-sama belajar kepada firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari." Pada banyak kesempatan Tuhan Yesus sering memperingatkan umatnya atau memperingatkan kehidupan kita untuk tidak mudah kecewa. Karena pada dasarnya Tuhan tahu bahwa tidak seorang pun manusia yang kebal terhadap kekecewaan, ya. Inilah yang gencar diperbuat oleh iblis, ya, yaitu mencari cara untuk melemahkan dan membuat orang percaya mudah kecewa. Di masa-masa seperti sekarang ini, iblis senang sekali membuat kita hanya mengarahkan pandangan atau memperhatikan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Memperhatikan apa yang kelihatan, situasi sulit yang tampak kasat mata, ya. Karena dengan memperhatikan apa yang kelihatan, pada akhirnya semua itu akan menuntun kita kepada kekecewaan demi kekecewaan. Ya, memang kalau kita melihat yang kelihatan di depan mata, siapapun orangnya pasti kecewa. Masalah datang silih berganti, penderitaan dirasa makin hari makin berat, ya. Keadaan semakin hari semakin menyulitkan, ekonomi semakin merosot. Namun Rasul Paulus mengingatkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Mengapa dikatakan penderitaan ringan? Ya, bukankah berat? Masalah yang kita hadapi berat, persoalan yang kita hadapi berat, ini berat. Kenapa dibilang ringan? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi apa yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu batas kekuatan kita. Oleh sebab itu, mari ketika kita menghadapi pergumulan itu, ya, menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita, kita nggak sendirian. Sebab Tuhan turut bekerja di dalam mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Itu di dalam Roma 8 ayat 28. Karena kesemuanya itu, Rasul Paulus bertekad, ya, untuk memperhatikan kita. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang kekasih, para pendengar hari ini, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sesulit apapun keadaan kita, jangan kecewa, sebab semua itu sementara. Marilah belajar melihat apa yang tidak kelihatan, yaitu mengarahkan pandangan kepada Yesus dan kepada firman Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 35 dikatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Biarlah kita sama-sama kuat di dalam Tuhan, sama-sama kita semakin melihat karya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu.
percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku bukan Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang